Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri. Di samping saya, ini klien saya adalah Ibu Anandira, yang dimana beliau adalah seorang ibu persit yang sedang mengalami persoalan hukum. Adapun mungkin rekan-rekan sudah tahu persoalan hukum yang sedang viral saat ini. Jadi perlu diketahui bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 kemarin, Ibu Anandira sudah resmi menunjuk saya dan Imam untuk mendampingi sebagai kuasa hukum terkait dengan persoalan apa yang dialami, yaitu persoalan rumah tangganya dan urusan kaitan hukumnya. Berarti ini gimana menurut Mas Sudin ini kemarin update-nya? Apa ada lagi yang bisa? Ya, untuk itu kami kemarin saya mendampingi Mbak Dira, karena Mbak Dira dihubungi dipanggil ya, ada panggilan untuk klarifikasi terkait dengan apa sih yang menjadi kegaduhan, apa yang menjadi viral, dan tentunya saya juga mengawal kasus ini untuk supaya Ibu Dira mendapatkan keadilan terkait dengan apa dugaan atau sangkaan yang dilakukan oleh suami daripada Ibu Dira. Yang alhamdulillah saat ini informasi yang kami terima, suami dari Ibu Dira sudah ditahan di POM atas dasar laporan Ibu Dira yang terkait dengan persoalan KDRT dan juga persoalan dugaan perselingkuhan. Tanggal berapa Bang sudah ditahan Bang? Iya, tanggal 15. Bang, ceritain sedikit Bang, kemarin sempat Abang mendatangi Mabesat ya, datang ke Mabesat Bang. Agendanya apa nih Bang? Ya, jadi kemarin memang saya mendampingi Ibu Dira, Ibu Persit untuk mengklarifikasi, tentunya dengan membawa alat bukti dan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Dira bisa menyampaikan apa sih kemarin agendanya diundang oleh siapa dan kemana. Iya, jadi kemarin itu dapat panggilan memang dari Mabesat oleh Asintelnya. Beliau menanyakan, ingin minta klarifikasinya aja untuk berita yang beredar nih seperti apa sih gitu kan, karena mungkin baru dengar dari satu sisi aja, belum dengar langsung dari saya. Jadi saya mengajak ke beliau untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa, sambil membawa bukti-bukti gitu, fakta-fakta yang memang ada. Dan alhamdulillah juga besar beliau ini mensupport saya, apapun keputusan saya beliau support. Bu, perasaan Ibu sendiri gimana nih? Tadi kan Bang Sultan sudah sampaikan bahwa sudah resmi ditahan gitu ya kan? Artinya Ibu sendiri sudah merasa lega nggak dengan mungkin status ditahannya sendiri suami itu? Sedikit ngerasa dapat keadilan sih, karena selama ini kan sebenarnya memang yang saya pengen itu cuman mencari keadilan atas tindakan suami ke saya dan anak-anak saya. Sebenarnya intinya itu aja gitu. Dan suami kemarin dapat kabar sudah ditahan, ya setidaknya saya sedikit mendapat keadilan. Terima kasih. Ya, dan berterima kasih juga kepada Kasat, Marisa yang sudah membantu proses keadilan ini untuk saya terutama. Bang Sultan, Menegaskan aja, ini mungkin ditahannya suami ibu itu dari terhitung dari kapan? Apa itu ditahan dari sistem militer apa dari polisian militer? Dari militer per tanggal 15 kemarin udah ditahan, dititipin ya di POM Udayana, karena kan kalau putusan KDRT-nya itu 8 bulan tapi di penjaranya di Surabaya. Nah sekarang karena masih ada proses laporan saya yang tentang perselingkuhan, jadi masih dititipin, dan suami saya juga masih dalam proses banding yang kasasi, jadi masih dititipin di POM Udayana di Bali. Bang Sultan, ini kan proses sendiri melalui
pengadilan militer ya bang ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, abang sendiri siap untuk ini nggak bang? Maksudnya mengawal gitu, karena kan kalau untuk institusi sendiri dia punya kewenangannya. Ya. Itu seperti apa bang? Ya, yang pasti memang untuk mendapatkan keadilan dari Ibu Dira sendiri, ya saya mendampingi. Tadi juga kami mendatangi juga Puspom Angkatan Darat, ya guna untuk menyampaikan perkembangan, dan juga ibu ini tadi minta didampingi sama saya untuk menanyakan dan mengadukan supaya kasusnya yang kedua ini yang terkait dengan perselingkuhannya untuk segera diproses, karena memang secara kacamata kami secara hukum untuk apa yang dilaporkan oleh Mbak Dira terkait dengan dugaan adanya perselingkuhan tersebut, menurut kami dari kacamata hukum kami sudah sangat terpenuhi unsurnya, karena di situ ada bukti foto mesra yang kami lihat, ada bukti rekaman suara yang dimiliki oleh klien kami, ada juga percakapan di chat ya Mbak. Ya. Jadi artinya 3 alat bukti yang kami miliki ini kami rasa secara hukum sudah dapat ya terpenuhi unsurnya atas dugaan perselingkuhan, yang dimana tentunya kalau kita sama-sama amati dan cermati tidak akan ada celah ya untuk siapapun yang menyangkal, karena apa yang disampaikan oleh orang-orang yang diadukan atau dilaporkan sama klien kami ini bertolak belakang keterangannya dengan apa bukti otentik yang kami miliki, sehingga saya tentunya berkewajiban sebagai tim kuasa hukum Ibu Dira untuk meluruskan, untuk menyampaikan ya agar supaya Ibu Dira mendapatkan keadilan dari laporan yang keduanya ini terkait dengan perselingkuhan. Kasih edukasi sedikit dong bang, nantinya penahanan yang militer ini nantinya akan ada pengadilan juga, adilan juga nggak bang? Atau proses hukum sampai ke pengadilan yang militer seperti itu nggak bang? Iya, pastinya akan melalui tahapan pengadilan ya, tapi tentunya dengan peradilan militer dan undang-undang hukum yang berlaku dalam arti kata khusus militer kekhususan. Mbak Dira bisa dijelaskan sedikit nggak? Tadi kan sempat menjelaskan ini kan KDRT ya. Maksud sedikit nih tentang KDRT-nya bentuknya seperti apa sih Mbak? KDRT-nya itu dia penelantaran anak istri, memang udah hampir 1 tahun ya ditelantarin, tidak ada kabar juga. Yang bersangkutan juga ganti nomor tanpa ngasih tahu pihak saya atau anak-anak saya, tidak pernah juga menanyakan sekalipun kabar anak-anak. Terakhir dia ngubungin saya itu sebelum BA membuat laporan, dikarenakan ibunya BA menghubungi suami saya secara langsung menanyakan apa sih mau saya gitu. Itu terakhir kali dia menghubungi saya, itu pun dia tidak menanyakan kabar anak-anak saya. Jadi nggak ada kontak ya? Kalau kontak fisik itu nggak ada? Iya, kontak fisik nggak ada. Kalau kontak fisik ada, tapi mungkin bukan keinginan dia untuk sengaja memukul atau apa, enggak. Cuman karena seringnya kita ribut, kadang misalnya dia ketahuan selingkuh, HP-nya mau saya ambil, dia pertahanin, jadi dorong-dorongan, jadi ada lah biru-birunya, ada luka-lukanya ada, cuman saya nggak visum juga, terus ya memang mungkin dia nggak sengaja juga karena mempertahankan barang bukti aja dia. Terakhir ketemu sama suami atau suami sama bapak dari anak-anak, terakhir ketemu anak-anak? Kalau sama anak yang kedua waktu sidang militer KDRT-nya, itu pun anak saya nggak ditegur, cuman ditengok doang, dia liatin terus dia langsung pergi. Kalau sama anak yang pertama itu waktu saya dipanggil oleh kesatuan suami, oleh Kapolsdam, menanyakan apakah hubungan saya dan suami ini mau bagaimana gitu, mau berdamai atau mau bercerai, dan kami memilih memang mau bercerai. Nah di situ terakhir ketemu sama anak pertama saya. Kapan itu? Itu bulan Januari kalau nggak salah. Januari tahun 2000? 2000. Jadi sampai sekarang belum ketemu lagi ya? Belum ketemu. Waktu kemarin Mbak Dira ditahan di Bali? Oh enggak sama sekali. Nggak ada nengok? Nggak ada nengok, nggak minta tolong anggota juga buat datang, nggak nelfon juga, nggak ada. Boleh tahu nggak komunikasi terakhirnya apa? Ya itu komunikasi terakhir waktu ibunya BA nelfon dia, terus dia disuruh nelfon
telepon saya, nah itu terakhir. Ada kata-kata yang kurang menyenangkan nggak yang disampaikan? Oh ya pasti, karena buat saya gini, dia sudah lama tidak menelpon, tapi ketika menelpon untuk kepentingan si BA gitu. Jadi saya di situ juga sakit hatinya minimal nanya dulu gitu kan, anak apa kabar, lagi gimana, sekarang keadaannya gimana, sibuk nggak sama anak dan sebagainya, barulah dia masuk ke BA. Harusnya kan seperti itu, nih enggak, dia langsung telepon, dia bilang saya ditelepon sama ibunya BA, kamu maunya dan itu semua saya rekam. Mbak Dira, ini kan sudah menjadi berita viral skala nasional ya. Apakah ada mungkin upaya damai dari pihak sebelah? Nah itu kemarin tuh ada pihak yang datang ke saya, tapi saya nggak bisa nyebut siapa. Ada utusan datang ke saya. Ini sebelum kita berangkat ke Mabes Angkatan Darat iya, ya? pagi-pagi beliau datang ke saya menyarankan gimana kalau untuk cabut laporan di POM, laporan BA di POM. Jadi Laporan apa itu? laporan dugaan perselingkuhan, susila. Terus jadi dia minta memberikan ide gitu, gimana kalau untuk coba cabut laporan di POM, nanti mungkin pihak yang sana juga akan mencabut laporan, tapi saya tuh harus dengan minta maaf ke pihak BA. Sedangkan saya merasa di sini saya korban, saya dirugikan, suami saya istilahnya dia ambil, bapaknya anak-anak saya juga dia ambil, dia menyentuh suami saya. Jadi daripada saya harus disuruh minta maaf sama dia atas hal yang tidak saya lakukan, saya sampai bilang juga ke bapaknya, saya bilang lebih baik daripada harus minta maaf sama dia, lebih baik saya di penjara aja. Saya sampai ngomong kayak gitu, saking saya ngerasa apa yang udah BA lakuin ke saya dan anak-anak saya itu ya memang menyakitkan. Mbak sebenarnya Mbak sendiri sampai sekarang belum ada ikrah bahwa sudah bercerai ya? Belum ada. Belum ada. Artinya apa sih Mbak? Apa itu karena mungkin Mbak ini sebenarnya masih cinta? Apa sepertinya apa faktor anak apa gimana? Enggak. Jadi karena kemarin terakhir di kesatuan suami, saya dan suami sudah menyetujui kesepakatan bercerai, kan ada surat formatnya kalau di militer khusus. Tapi kan proses perceraian di militer nggak bisa cepet, dia harus ada tahapan 1, 2, 3 sampai maksudnya dapat tanda tangan surat izin bercerai dari komandan gitu. Nah waktu dalam tahap itu saya masih dalam proses melaporkan laporan asusila suami dan BA gitu di situ. Jadi dari Pomdam menyarankan kalau bisa perceraiannya di prosesnya itu ditunda dulu sampai setidaknya proses laporan POM ini naik ke pengadilan militer supaya aman lah posisinya, saya masih istri sah gitu. Takutnya dipersulit lagi kalau status saya malah udah proses cerai apa gimana. Berarti masih di Persit ya? Iya, jadi masih bahasanya itu saya masih dapat hak saya di Persit. Bu Dira, kalau di tengah proses penahanan suami, kemungkinan bakal dicopot atau gimana atau dibebas-bebaskan? Saya nggak tahu. Ya tentunya urusan itu kita serahkan ya. Kami sangat percaya dengan proses peradilan militer seperti apa. Ya kami tentunya bersama klien mengikuti saja karena itu memang hak penuh daripada proses hukum militernya itu sendiri. Abang mungkin sebagai kuasa hukum sejauh ini dari pihak instansi TNI sendiri seperti apa nih mungkin upayanya Pak? Ya, yang pertama-tama saya harus sampaikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kasat dan Ibu Ketua Umum Persit atas atensinya dan betul-betul menjadikan ini satu perhatian di mana ada seorang ibu Persitnya yang sedang tertatih-tatih menghadapi proses hukum, baik itu atas aduan terhadap suaminya maupun juga menghadapi proses hukum yang dilaporkan oleh seseorang di Polresta Denpasar. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas support dan dukungannya, dan menurut dari kacamata hukum kami meyakini bahwa dalam proses kasus yang ada di Polresta Denpasar sekalipun juga memang klien saya tidak pernah mengupload, tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh gitu, untuk mencemarkan atau merusak nama baik seseorang. Ya, oke. Bang Sunan mungkin sudah menangani kasus hukum itu ribuan, dan tadi Bang Sunan tetap bilang ini adalah kasus yang spesial sampai bisa menitikkan air mata. Kenapa?
Iya, jujur saja saya sangat kaget pada saat H-2 kemarin Idul Fitri Lebaran. Saya mendapatkan informasi bahwa Ibu Dira ini dijemput ya oleh 2 mobil dan ada berapa orang anggota? 7 orang anggota di pom bensin di wilayah Cibubur. Ini yang membuat saya sangat-sangat juga ya, sebagai seorang inilah sesama manusia itu sedih ya, kenapa harus Ibu Dira ini diperlakukan seperti itu. Yang dimana perlu saya sampaikan juga bahwa memang saya bukan kuasa hukum yang mendampingi persoalan kasus hukumnya Ibu Dira di Polresta Denpasar, namun demikian saya kan juga mendapatkan info bahwa saya juga selalu menyarankan ke Ibu Dira, kalau ada panggilan polisi segera direspon ya, kalau nggak bisa datang dikabarin, kalau bisa datang segera datang. Artinya ibu ini mengikuti saran saya, memang harus datang, harus memberikan keterangan ya berdasarkan fakta dan berdasarkan tentunya alat-alat bukti yang kita miliki, dan jangan ada yang ditutupi gitu. Tapi kenapa se-urgent itu seorang Ibu Dira harus dijemput gitu? Di mana letaknya ibu ini tidak kooperatif, di mana letak ibu ini ingin menghilangkan barang bukti sampai harus diberlakukan penahanan selama berapa hari Mbak? 5 hari ya. Dan itu satu hari pertama di Polrestanya ya? Iya, 1x24 jam sama anak nginep di Polresta Denpasar. Itu yang membuat saya terharu, meneteskan air mata bahwa ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya harus ya mendekam di dalam tahanan 1 hari di Polresta Denpasar ya Bu ya. Lalu menjalankan sisa tahanannya kemarin selama 4 hari ada di mana? Di rumah UPTD DPR. Ya, yang dimana saya mendapatkan informasi juga yang membuat saya lebih terharu, ada seorang ibu menteri. Ya, saya dapat informasi dari Bu Dira ada seorang ibu menteri, khususnya Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak yang sampai membesuk ya, sampai membesuk Ibu Dira, menanyakan kenapa Anda bisa ada di sini. Itu yang jujur selama saya banyak menangani perkara-perkara khususnya membela hak-hak perempuan, baru kali ini saya sampai meneteskan air mata bahwa waduh, ini seharusnya tidak seperti ini. Karena terus terang saya juga cukup mengenal baik sosok Bapak Kapolri yang dimana selalu mencontohkan ya dalam setiap pengambilan langkah urusan keputusan kebijakan hukum itu selalu harus dengan humanis ya, tidak jangan sampai mencederai hati masyarakat. Itu sih yang membuat saya kemarin terharu dan ya sedih. Berarti ya? Ibu Dira sendiri statusnya sampai saat ini masih tersangka ya? Masih kemarin tersangka. Itu berarti saat ini penangguhan penahanan ya? Mohon izin teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa saya tidak berkapasitas untuk bicara terkait proses penyidikan yang ada di Polresta Denpasar, karena memang saya dari awal sama Ibu Dira, kami saya dan Pak Imam mendampingi proses di seputar internal ya pihak kesatuannya Ibu. Saya mohon maaf, mohon izin, mungkin ada yang lebih berkapasitas untuk menjawab rekan-rekannya. Ya, terima kasih ya. Boleh terakhir